Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Mari untuk materi hari ini tentang materi pramuka. Kebetulan ini untuk anak kelas 7 ajaran baru 2021. Tepatnya di SMP Negeri 2 Tuban, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 20 Tuban ya. Jadi hari ini yang akan kita sampaikan materi pramuka kebetulan dengan nama saya sendiri, DRA Kuntina ya. Mari kita untuk membahas materi pramuka. Tentunya adik-adik sudah pernah tahu waktu sekolah di sekolah SD ya, itu tentang materi kepramukaan. Latihannya mungkin hari Jumat atau hari Minggu. Jadi apa pengertian pramuka? Pramuka itu singkatan dari Prajamuda Karana. Apa maksudnya Prajamuda Karana? Prajamuda Karana itu maksudnya orang-orang muda, anak-anak muda yang suka berkarya. Jadi pengertian pramuka itu terdiri dari beberapa gerakan pramuka yang ada di negara Indonesia. Dibagi 4 tingkatan. Tingkatan pramuka siaga, tingkatan pramuka penggalang, tingkatan pramuka penegak dan pandega. Usianya juga nanti ada golongan masing-masing. Nanti bisa dilihat dan membaca dari yang lainnya. Jadi misalnya contohnya untuk adik-adik SMP itu termasuk gerakan pramuka di tingkat penggalang. Usianya antara 15 sampai 16. Jadi itu masuk penggalang. Kalau SD berarti masuk organisasi siaga. Tingkatan siaga, nah itu ada usianya. Tingkatan organisasi dari bidang pramuka usia 7 sampai 10 itu masuk di tingkat siaga. Usia 15 sampai usia 11 sampai 15 masuk tingkatan penggalang. Sedangkan usia 16 sampai 20 masuk tingkatan penegak, dan usia yang lebih dewasa, bapak-bapak pembina itu masuk tingkatan pandega di usia 21 sampai 20 tahun. Itu tingkatan dari organisasi pramuka. Nah, mari kita simak bagaimana sejarah pramuka pada awal masuk di negara Indonesia. Pada awal masuk di negara Indonesia, pramuka itu telah dipelopori dari bangsa Inggris yang bernama Robert Stephen Smith Baden-Powell, yang terkenal dengan nama Baden-Powell, Bapak Pandu Pramuka ya, itu namanya dengan sebutan Lord Baden-Powell. Masuk di negara Indonesia tahun 1918. Jadi kegiatan organisasi ini ada buku panduannya, yang mana di usia penegak, usia SMP itu pada waktu itu masuk di negara Indonesia yang dipimpin oleh Baden-Powell. Sejarah pramuka. Untuk perkembangan pramuka di negara Indonesia ada 3 periode, mulai bangsa Belanda, kemudian pada masa Jepang, dan pasca negara Indonesia menghadapi kemerdekaan ya. Jadi gerakan pramuka lahir tahun 1961 dengan disahkan Kepres, Keputusan Presiden RI tahun 1961
tepatnya tanggal 5 April pada awalnya masuk di negara Indonesia. Jadi gerakan pramuka awal masuk di negara Indonesia tepatnya diputuskan oleh keputusan Presiden nomor 112 tahun 1961, ya, itu sebagai pembentukan gerakan pramuka yang pertama kali. Kemudian telah diresmikan oleh Presiden RI tanggal 14 Agustus 1961. Jadi gerakan pramuka diputuskan oleh Bapak Presiden RI pada waktu itu sesuai dengan Kepres nomor 448 tahun 1961 dijadikan Hari Pramuka tanggal 14 Agustus 1961. Gerakan pramuka diperingati setiap tahun sampai saat ini. Itu sejarah pramuka. Kemudian untuk kode-kode kehormatan pramuka itu ada yang disebut Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma, dasa itu 10, dharma itu tuntutan. Jadi sikap moral yang perlu diamalkan dalam kepramukaan itu ada 10 dasar. Jadi ketentuannya dalam ketentuan moral atau watak pramuka yang tercantum di dalam sila-sila Pancasila. Di antaranya satu di situ ada takwa kepada Tuhan, cinta alam, patriot, patuh dan suka musyawarah dan selanjutnya. Ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian untuk janji pramuka terdiri 3 kode yang disebut dengan Trisatya. Trisatya Pramuka, pengamalan 3 butir janji di dalam organisasi pramuka. Dengan bersungguh-sungguh mengamalkan 1. Menjalankan kewajiban kepada Tuhan dan negara RI. 2. Menolong sesama dan mempersiapkan diri membangun masyarakat serta menepati dasa dharma. Itu janji yang diamalkan di dalam pramuka yang disebut dengan Trisatya Pramuka. Sekarang apa di sekolah-sekolah itu didirikan atau diadakan organisasi pramuka? Tujuannya apa? Tujuan kegiatan kepramukaan yang diadakan di lembaga-lembaga pendidikan baik itu formal maupun non formal itu antara lain 1. Membentuk karakter atau kepribadian yang berakhlak mulia oleh generasi muda. 2. Menanamkan rasa cinta air. Saya ulang, menanamkan cinta tanah air dan bangsa di dalam generasi muda. Jadi generasi muda perlu ditanamkan memiliki mengamalkan cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menggali potensi dan meningkatkan keterampilan para generasi muda. Jadi menggali potensi keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh para generasi muda sehingga nantinya akan sebagai individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Itu di dalam kepramukaan. Jadi kita perlu dan wajib dalam mengamalkan pramuka, apalagi di bidang pendidikan itu wajib diikuti. Wajib dalam mengikuti organisasi pramuka. Karena apa? Nanti masuk penilaian dalam sikap. Di dalam rapot itu ada
penilaian sikap kepramukaan itu khusus ada dalam rapot. Jadi anak-anak atau adik-adik, seandainya kalian tidak hadir dalam kegiatan pramuka, kalau sudah ada kegiatan tatap muka, pasti akan di organisasi pramuka di sekolah pasti akan dilaksanakan dengan baik. Ada absensinya. Apabila dalam satu satu semester dilaksanakan 12 kali, Anda atau adik tidak masuk 1 kali peringatan orang tua, 2 kali mendatangkan orang tua. Apa alasannya tidak bisa mengikuti kegiatan pramuka? Jadi itu. Jadi apabila kalian nanti kalau sudah masuk di SMP Negeri 2 Tuban, wajib tidak harus tidak ikut, jadi wajib ikut ada untuk penilaian di rapot mengenai sikap. Bagaimana Bu kalau sakit? Kalau sakit harus ada surat izinnya. 1 kali, 2 kali nanti panggilan orang tua. 3 kali nanti nilainya akan mendapatkan nilai C. Kalau sudah C berarti tidak bisa naik kelas. Jadi itu maksudnya dalam organisasi pramuka di bidang pendidikan, khususnya di SMP Negeri 2 Tuban. Nah, untuk materi kepramukaan nanti bisa difahami dan dibaca lebih lengkap lagi apabila kalian dalam pelaksanaan di lapangan. Ada ajaran-ajarannya, ada aturan tata tertibnya, ada juga materi-materi apa yang perlu dikerjakan waktu di lapangan bersama kakak-kakak pembina dan temannya yang lain. Jadi sikap dalam kepramukaan itu menanamkan sikap kalian di lapangan bisa saling menolong, bisa menggali potensi keterampilan itu dalam kepramukaan. Jadi nanti kalian kegiatan pramuka adalah kegiatan yang menarik yang ada di luar ruangan, di luar sekolah, menarik dari dan menyenangkan kegiatan yang ada di lapangan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kemudian nanti ini di sini ada yang disebut dengan kuis biar kalian lebih memahami yang sudah disampaikan oleh Bu Gun tadi tentang materi pramuka. Mohon ini nanti dijawab, dikerjakan sewaktu-waktu ada kegiatan pramuka kalian atau mungkin sudah ada tatap muka, materi yang kalian kerjakan, yang kalian jawab itu di lembaran kertas dikumpulkan bersama. Di situ ada yang disebut dengan soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan pramuka? Tadi sudah saya sampaikan. 2, ada berapakah tingkatan di dalam pramuka? Termasuk kalian masuk tingkatan mana? Harap tahu. Yang ketiga, siapakah Bapak Pandu Pramuka Dunia? Tuh. Nomor 4, tanggal berapakah Hari Pramuka itu diperingati di negara Indonesia? Yang kelima, apa kode kehormatan untuk pramuka penggalang? Nah, kemudian ada lagi lebih lengkapnya, apakah lambang pramuka? Kalian tentunya sudah bisa dan sudah tahu. Paham apa lambang pramuka? Tunas kelapa. Apa artinya tunas kelapa? Di situ ada gambar-gambarnya. Ya, jadi sekian pramuka materi yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan. Semoga
di daerah kita, di negara Indonesia, terhindar dari musibah-musibah yang kita hadapi. Semoga kita sehat-sehat semua. Salam sehat semuanya untuk keluarga dan untuk adik-adik, terutama yang akan masuk di SMP Negeri 2 Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.